Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, QM, dan MM dan PM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Kita akan melanjutkan materi kita, masih membahas diskusi tentang demand management dan MRP. Kita akan lihat secara sistem SAP bagaimana cara menggunakan strategi yang make to stock, ya, yaitu yang strategi 10. Kita lihat secara definisi bahwa make to stock adalah membuat stok secara umum untuk mengantisipasi permintaan pelanggan, ya. Jadi dengan adanya make stock, jadi kita mempersiapkan buffer stok baik itu pada finish product maupun raw material atau packaging untuk nanti mengantisipasi jika ada penjualan yang sifatnya insidental, ya. Jadi kita sudah persiapkan, PPIC sudah menyiapkan stok. Kemudian jika strategi produksi menggunakan mix stock, maka produksi berlangsung tanpa pesanan, ya. Mau ada SO, mau tidak ada SO, tetap produksi akan melaksanakan planning berdasarkan make to stock yang sudah dibuat oleh PPIC, ya. Jika ada pesanan diterima, jika ada SO yang harus dipenuhi, maka secara otomatis SO tersebut akan menggunakan stok yang ada, sehingga ini mengurangi lead time delivery dari SO, ya. Jadi ada keuntungan menggunakan make to stock, ya. Pertama, stoknya ready. Kemudian pada saat penjualan itu akan cepat langsung dikirim ke customer, ya. Kemudian strategi produksi mix stock, merencanakan produksi, oke. Kemudian procurement menggunakan PIR, ya. Jadi make to stock itu menggunakan PIR, Plan Independent Requirement, yang dibuat oleh PPIC, marketing, sales, ya. Seperti yang nanti kita akan demokan bagaimana cara membuat PIR. Kemudian akibatnya dari mixed stock production ini, maka demand maupun sales yang fluktuatif itu dapat diantisipasi dengan stok yang ada, walaupun kita memenuhi dari penjualan, tetap kapasitas stok akan balance, ya. Kemudian fluktuasi dan demand sales juga akan menjadi balance, ya, akan menjadi balance di warehouse sekalipun ada banyak penjualan. Oke. Itu secara konsep, dan ini nanti kita upload, ya. Kita akan coba make stock strategi yang 10, karena banyak sebenarnya strategi yang ada di make stock maupun di make order, tapi kita coba yang salah satu aja yang 10, ya. Oke. Ini konsepnya adalah planning dijalankan dengan menggunakan PIR, kemudian membuat stok untuk mengantisipasi customer demand. Membuat proses produksi lebih stabil, bahkan ketika customer demand berfluktuatif, SO dipenuhi dari stok unrestricted use, ya. Nah, ini dia make to stock. Make to stock konsepnya adalah SO dipenuhi dari stok, kemudian SO tidak terpengaruh terhadap proses produksi, kemudian ini dibuat dengan PIR, kemudian stok masuk dalam perhitungan sehingga akan mempengaruhi plan order yang terbentuk, ya. Ini konsepnya ada 4. Nah, ini contoh dari make to stock. Kita akan demokan di SAP seperti apa cara membuat make stock dari awal sampai ke proses pemenuhan stok, baik itu raw material packaging maupun finish product, ya. Kita akan coba. Oke, kita sudah ada di sistem SAP-nya. Saya akan cek dulu. Nah, kita punya material baik big MTS ini adalah stock finish product yang make to stock, ya.
kita akan lihat. Nah, dia ada seperti ini. Kalau Anda perhatikan di sini stoknya 0 ya. Kemudian di sini ada independent requirement. Ya, ini yang LSF, sorry. Jadi independent requirement-nya ada 2, yang bulan 9, ini yang bulan 9 sama yang bulan 10 ya. Dan alhasil setelah adanya independent requirement, kemudian dibuatkan plan order, ini PLD-ORD adalah hasil dari proses run MRP ya. Kalau kita lihat requirement-nya, saya klik 2 kali di sini, kemudian kita display. Nah, ya, seperti ini ada di bulan 9 ada requirement 100, di bulan 10 ada requirement 25 ya. Untuk lebih jelasnya mungkin saya demokan dari awal ya. Kita coba bikin baru ya. Saya kopikan, sorry, ini saya copy ke material baru. Misalnya yang 2 lah gitu ya. Kemudian ini saya coba bikin material finish product dulu ya. Mengcopy dari yang sudah ada. Sebentar, saya carikan dulu. Ini Z002. Z002. Nah ini ya. Oke. Jadi nama materialnya adalah ini. Baik garis bawah MT02. Di copy reference dari baik MTO. Oke. Nah, kemudian yang harus Anda perhatikan di sini adalah basic data 1, basic data 2, itu kita harus prepare, dan ini sales ya. Sales kayaknya nggak usah ya, make to stock, karena dia make to stock, nanti yang kedua yang kita perlukan. Mungkin yang diperlukan adalah MRP 1, 2, 3, 4, sama work scheduling, kemudian accounting 1, 2, costing 1, costing 2. Oke, nah ini ya. Oke, kemudian SC11, saya copy dari sini. Nah, seperti itu ya. Ini yang model 2 gitu ya. Satuannya adalah pieces. Kemudian kita lihat di basic data 2 nggak ada. Di MRP 1 kita cek. Nah, ini dia adalah PD ya. PD berarti yang running MRP. Kemudian ini EX yang load for load order quantity. Ini sudah betul. Kita lihat di MRP 2. Ininya adalah X ya. Procurement type-nya adalah X. Ini yang bisa in-house maupun external production. Kemudian yang MRP 3-nya ini saya ganti bukan 20, ini adalah 10 ya. 10 adalah make to stock production, ini adalah 02. Availability check-nya adalah 02. Kemudian kita lihat MRP 4. Enggak ada, kemudian work scheduling. Nah, ini juga tidak ada. Kemudian kita lihat accounting 1. Nah, ini harganya lah 10 juta ya, contoh. Standar price 10 juta. Kemudian costing 1, kita lihat costing 2 sudah masuk ya, sebagai standar price 10 juta. Oke, kita save. Oke, ini udah kebentuk ya. Kemudian langkah berikutnya adalah, ini material kan material baru ya. Jadi Anda harus mempersiapkan master data semuanya ya. Yang pertama adalah Anda buat CS01 ya. Ini buat dulu bomnya. Kemudian ini production 1, enter. Kemudian Anda buat komponennya, komponen pembentuk material ini. Misalnya apa ya? Pulp aja ya. Pulp, oke. Kemudian ini
valve ini terlalu kecil ya. Kita yang lain roda lah. Roda yang kegedean ini dia butuhnya adalah 2. Jadi perbandingannya adalah satu sepeda ini dia membutuhkan 2 roda gitu ya. Satu aja kita lihat satu, kemudian kita save. Nah, ini bomnya sudah kebentuk. Nanti kalau kita display, ini sudah ada bomnya. Ya, kita cek dulu mati roda. Anda mesti tahu bahwa ini juga kita cek di MRP-nya. Oke. Di MRP 1 ini harus disamakan ya. Ini PD. Oke, kita lihat dari awal purchasing ya. Nah, ini Anda harus tentukan juga purchasing grupnya ya. Karena nanti kita akan buat dia PR ya, purchase requisition, kemudian nanti kita akan buat PO, purchase order. Maka Anda tentukan dulu purchasing grupnya pada tab purchasing ya. Kemudian yang perlu lagi adalah kita lihat di MRP ini adalah PD ya, harus sama. Kemudian ini EX ya. EX, kemudian di MRP 2 ininya adalah F ya. F adalah external procurement ya, yang F ini ya. Jadi kita beli dari luar. Kemudian MRP 3 ini enggak ada. Ini boleh 1, boleh 2. MRP 4 juga tidak ada. Harganya ini roda kita cek di accountingnya adalah 500.000 ya per satu rodanya. Oke, ini udah betul. Kita sudah membuat bom tadi, udah membuat bom. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat routing ya. CA sebelum routing, oke kita lihat routing dulu deh. CA01 kita buat routing dulu. Untuk material yang baru tadi ya, di mana sorry, yang ini ya. Oke, kita buat routingnya /n CA01 routing. Ini material finish produknya. Kalau routing itu membuatnya harus pada material finish produk. Ini plan, kemudian tanggal sekarang, enter. Oke, kemudian pada usage, ini adalah production. Ini routing ibaratnya kayak task list ya. Kalau Anda perhatikan di produksi pasti ada routing, task list atau master recipe ya. Kemudian ini statusnya adalah release general. Kemudian load size-nya kita buat 1, misalnya 1 sampai ini saya copy ya. Saya simpan di sini. Saya simpan di sini, oke. Kemudian operation. Nah di operation ini adalah urutan proses pengerjaannya. Work center-nya Anda masukkan, misalnya saya menggunakan yang ini. Kemudian ini operation. Kita lihat nanti di work center ya. Oke, enter dulu. Kemudian ini 1 jam, enter. Misalnya ya. Pengerjaannya ini juga factory overhead-nya 1 jam. Oke, seperti itu ya. Saya save dulu. Oke, nah ini udah ke save ya, yang grup nomor 20. Kita cek dulu. Oke, kita cek. Nah, yang perlu Anda perhatikan ini adalah work center. Work center yang kita pakai adalah ref 001 ya. Jadi sebelum Anda membuat routing, Anda harus mempersiapkan dulu membuat work center. Kebetulan saya menggunakan yang ini yang udah ada ya. Nanti Anda juga harus buat. Ini tiketnya adalah CR01 ya. Work center, plan, kemudian nama work center. Nah, ini poin-poinnya nanti di sini seperti ini ya. Anda bisa menirukan seperti ini. Kemudian ini control key yang perlu diperhatikan adalah gini. Pertama adalah work center kategori ya, ini mesin. Kemudian ini person responsible dan ini usage, all usage. Kemudian standar value key ya, standar value key-nya apa yang Anda harus perhatikan. Kemudian default value-nya adalah control key-nya apa ya, internal atau external proses.
Kemudian kita lihat di capacity juga Anda harus perhatikan di sini kapasitas dari mesin ya. Di sini factory kalendernya belum diinput ya, KPK-nya belum diinput. Oke, saya ceng aja ya, saya ceng. Sorry. Ini namanya saya copy dulu. /n gr02. Nah, ini ceng work center ya. Ini work centernya udah masuk. Enter. Kita lihat tadi capacity ada yang kurang. Anda klik 2 kali. Nah, di sini factory kalendernya Anda harus masukkan ya. Yang biasanya standarnya Indonesia. Ini ya, ID. Kemudian ini satuannya adalah hours. Nah, ini jam ini standar ya, standar mesinnya runningnya misalnya dari jam 7 ya, 8 jam lah ya, sampai jam 7 sampai jam 16 ya misalnya. Kemudian break time-nya 1 jam. Oke, kemudian ini utilization-nya 100% efisien. Kemudian nomor individual kapasitasnya ada 1, menunjukkan 1 mesin ya. Kita enter coba. Oke, kita enter. Nah, ini dia operating time-nya. Length time-nya kelamaan. Ini 01. Nah, ya, 8 jam ya. Operating time-nya 8 jam. Oke, seperti itu. Kemudian kita lihat yang lain. Oke, udah ya. Kita ini RF001 kita cocokkan lagi dengan CA02 RF001 ya, sudah betul ya, ini RF001 ini udah selesai. Kemudian tadi yang pertama adalah BOM, kemudian work center, routing, dan yang terakhir adalah production version ya. Saya buatkan dulu C223 T-code-nya. Nah, ini material ini yang akan kita buatkan production version. Tujuannya adalah production version adalah untuk konsistensi dari semua master data ya. Master data BOM, routing gitu ya. Nah, ini saya copy lagi yang atas, enter dulu. Saya simpan di sini ya. Kemudian saya lengkapin ini bebas, ini misalnya ini version 1 karena memang kita baru bikin production version 1, jadi cuma 1 aja. Kemudian valid from ini tanggal sekarang bisa ya. Kemudian tadi 1 sampai load size-nya tadi sudah copy yang ini ya, samain. Jadi Anda harus memperhatikan di sini bahwa harus sama ya load size production version-nya. Yang pertama ini harus sama dengan routingnya gitu. Kemudian tanggalnya juga harus sama, valid from-nya dengan routing, dengan BOM ya, dengan production version harus klop. Kalau enggak nanti dia akan error ya. Ini saya tik 2 kali di sini. Kemudian ini saya kombinasikan dengan routing karena memang di sini nanti tasnya banyak ya. Kita pakai yang discrete manufacturing, yang routing. Kemudian ini saya masukkan yang paling bawah ini yang terakhir kan ya, enter. Kemudian BOM-nya kita cari, kita gabungkan, ini BOM-nya. Kebetulan kita cuma punya 1 BOM, kalau ada alternatif ya bisa kita pasangkan di sini ya. Ada alternatif 2, 1 dan seterusnya. Ini udah tanda kuning, udah siap untuk di join ya. Kita cek ini, cek konsistensi, kita cek. Oke, ini udah reportnya sudah betul, tidak ada masalah. Ini green light ya, warnanya menjadi hijau. Kemudian saya save. Oke ya, ini udah hijau, kemudian save. Oke, untuk membuktikannya kita cek di MM03 yang material finish produknya di MRP4. Oke. Nah, di MRP4 di sini ada version indikator udah ditik ya. Kita tik yang ini, production version. Nah, ini udah masuk ya, yang terbaru. Kalau Anda ingin lihat detailnya, di sini ada detail.
Nah, sama seperti kayak tadi ya. Ini sudah hijau. Oke, jadi ini sudah kita buat. Master datanya sudah lengkap semuanya untuk material finish produk yang baru ya. Ini saya lihat sekarang di kartu stoknya MMBE bisa yang material ini belum ada apa-apa ya, belum ada kegiatan apa-apa. Kalaupun kita lihat juga di kartu stok yang di sini ya, ini juga masih kosong ya. Kalau Anda lihat lagi di sini settingannya ya, ini profilmennya X, ini adalah 10 ya, make to stock. Oke. Jadi persiapannya seperti itu. Kita akan coba sekarang bikin planning. Bagaimana caranya? Kita masuk ke ini, saya copy lagi. Tiket yang dipakai adalah MD61. Create planning. Ini planning bisa dibuat oleh marketing, sales ataupun oleh PPIC. Dan parameternya adalah material, ini plan, kemudian version bebas ini, kemudian planning horizon biasanya planningnya 1 tahun ya, 1 tahun. Kemudian ini adalah M adalah monthly, bisa juga daily, weekly, tidak ada masalah, bisa ya, nanti kita coba lihat. Oke, ini enter. Nah, yang terbentuk planningnya adalah bulanan ya, bulan 9, bulan 10, 11 sampai selama planning horizon. Tadi kita buat standarnya setahun ya. Jadi kalau saya buat di sini planning misalnya 100 ya, 100 pieces. Di sini misalnya 200 pieces. Terus di sini 300 pieces. Oke, seperti itu ya. Ini adalah monthly ya. Anda bisa cek di sini di schedule line. Nah, ini adalah monthly ya. Kalau misalnya kita mau buat weekly, ini kan M ya, periodnya M, ya, monthly. Anda buat di sini ya, di bucket ini. Misalnya yang bulan 9 saya maunya weekly ya, berarti saya bikin di sini ada W itu weekly ya. Mana? Nah, ini week format seperti itu. Kalaupun D juga bisa ada D, daily format. Nah, jadi biasanya PPIC ingin lihat juga secara hariannya dia mau bikin berapa gitu, produksinya, procurement-nya seperti apa, di sini pengaturannya ya. Awalannya kita M, tapi nanti Anda juga bisa split di sini, bisa daily, weekly gitu ya. Saya coba yang bulan 9 saya buat W ya, kemudian saya enter. Yang ini tetap ya, bulan 10, 11 tetap monthly. Bulan 9 adalah weekly, enter. Nah, seperti itu. Jadi terbagi, bulan 9 terbagi ke dalam 4 ya. 5, 2, 3, 4, 5 order ya, 5 plan order. Oke, nggak ada masalah, kita coba. Kemudian ini kita save. Nah, ini udah save, requirement save. Kemudian kita lihat kartu stok MD04. Nah, ini sekarang hasilnya seperti ini. Kita belum mempunyai stok ya. Kalau Anda cara bacanya adalah stok adalah 0, availability quantity berarti kuantitinya belum ada. Sementara di sini adalah requirement atau receipt ya. Ini receipt atau requirement. Nah, planning itu sifatnya adalah requirement. Yang tadi kita buat ini adalah requirement. Dia minus makanya. Tadi bulan 9 ada 4 weekly ya. 1, 2, 3, 4. Ada 5. Nah, ini dia terbagi menjadi angka-angka seperti ini. Kalau kita tadi di monthly-nya adalah 100, maka SAP membagi seperti ini ya, menjadi 14. Ini dari sistem nih, 23, 22. Kalaupun misalnya ke depan ya, misalnya ke depan PPIC tidak melihat ini, tidak update ya, itu bisa dilakukan proses running lagi ya, namanya running 3 bulanan biasanya gitu ya. Oke, anggaplah ini diterima. Oke ya. Ini sebelum proses run MRP, kita baru memasukkan planning. Kalau Anda cek lagi planningnya, Anda di sini ini ada IND-REC, ini adalah independent requirement ya. Anda klik 2 kali, nah dia akan masuk ke requirement ataupun Anda bisa edit. Anda perhatikan di sini ini W weekly, W, sementara yang ini adalah M ya. Oke. Paham ya? Oke, sekarang kita run MRP. Oke, kita tutup dulu. Nah, di run MRP ada 3 tiket.
Pertama MD01 ini untuk run MRP by plant ya. Kalau misalnya dia materialnya banyak, kita bisa running by MD01 atau Anda bisa running pakai MD02 yang per material, bisa juga yang seperti ini. Tapi biasanya run MRP-nya ini yang MD01, MD02 adalah running MRP yang make to stock. Sementara untuk yang make to order itu run MRP-nya adalah MD50. Nah, seperti ini karena dia ada parameter memasukkan SO dan nomor item ya. Karena di SO itu mungkin banyak aja item finished good yang kita mau running MRP, maka tiketnya dibedakan. Ini yang untuk make to order ya. Jangan lupa ya. Oke, kita jalanin yang MD02 aja karena memang kita hanya bikin satu material. Oke, ini standar aja. Nanti kalau ada perubahan, kalau Anda ingin plan ordernya berbeda, ya ini kan standarnya dibuatan plan order 1 misalnya. Kemudian kalau Anda ingin replace, bisa ini 3. 3 itu delete and recreate plan order yang baru ya. Kalau nanti sudah berjalan ingin replace lagi, Anda bisa lakukan 3 parameternya. Oke, saya pakai standar dulu, enter. Oke, seperti itu. Ini udah run MRP, informasinya ini adalah parameter yang tadi kita masukkan dan ini hasilnya ya. Database statistiknya adalah plan order tercreate 9 ya. Kemudian yang change 2, yang deprect-nya tergenerate 7 ya. Oke, ini summary-nya kita lihat di kartu stoknya. MD04 enter. Nah, tampilannya sekarang seperti ini. Tadi kita udah rekapin ya. Oke, kita baca lagi. INDREC adalah independent requirement. Kemudian ini plan, ini ada PLDORD adalah plan order. Jadi plan order berarti ini nanti kalau kita convert, dia akan membuat produksi ini ya. Ini kan kartu stoknya finish product ya. Kalau kita gini dia, nah ini convert to plan production order. Kemudian yang lain-lainnya kita cek, ini ada 5 ya. Coba kita lihat. Bulan 9 ada 5 kan, 3, 4. Yang ini ya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di bawahnya adalah bulan 10 ya. Bulan 10 ini 200 monthly, ini 300. Sedangkan ini weekly ya. Oke, cara bacanya seperti itu. Kemudian ini dari master data. Ini adalah requirement-nya ya. Jadi requirement-nya itu yang INDREC yang minus ini. Sementara yang ini adalah sebagai proposalnya. Dia melihat dari dia punya requirement 14, nanti dia bikinnya juga 14. Ini kebetulan sesuai semuanya ya. Apa yang diminta dia bikin. Kenapa? Karena memang kita belum punya sama sekali stoknya ya. Ini stoknya sama sekali nol. Oke. Nah, lalu bagaimana kalau untuk melihat konsumnya ya? Kita ambil salah satu ini misalnya. Untuk yang ini, kemudian plan ordernya Anda tandain, ini ada tanda order report. Nah, ini dia yang rodanya ya, untuk konsumnya seperti ini. Dia membutuhkan 28 pieces ya. 28 pieces, coba kita back untuk plan order yang di bawah. Yang ini ya. Untuk yang 14 kali 2 iya 28. Ini kan 14 sepeda, 28 roda ya. Itu seterusnya. Kalau misalnya kita lihat lagi yang lain, yang 100 lah ya. Ini kan 100 nih, harusnya kan 200 nih. Yang bulan 10 ini yang ini ya bulan 10. Ini kan 200 ya, 200 sepeda, harusnya rodanya 400 ya, kita lihat. Nah, 400 ya. Ya, betul. Ya, seperti itulah cara bacanya ya. Oke. Kemudian Anda juga bisa lihat yang rodanya ya. Kita lihat yang rodanya ya.
Nah, yang rodanya itu informasinya seperti ini ya. Ini ada plan order dari plan order. Ini adalah depreknya. Depreknya itu berarti yang dependent requirement ya, yang dia terbentuk karena dari independent requirement gitu. Ini 200, ini bulan 9 ya, bulan 9. Ya, ini 2 kali lipat ya, 2 kali lipat dari sepedanya, sama rumusnya seperti tadi. Ini untuk roda yang tanggal 20 bulan 9. Tanggal 20 bulan 9. Tapi Anda mesti perhatikan bahwa ini adalah MRP elemennya ada berbagai finish produk ya. Ini kan ada baik MTS, ini dari beda lagi nih. Kita dari baik MTO2 ya dari sini. Jadi depreknya yang dari finish good ini tanggal 20 bulan 28, tanggal ini juga sama ada 46 gitu ya. Jadi kita mesti lihat juga ininya elemennya. Inilah yang kita nanti dibuatkan suatu PR ya. Jadi ini nanti yang roda ini untuk yang baik MT02 ini ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini semua nih. Semua deprek yang dari baik MT02 harus dibuatkan PR dulu ya. Caranya nanti Anda bisa gini, klik 2 kali. Nah, ini dia kita bisa langsung sebentar deprek dari sini, bukan dari deprek, dari plan ordernya ini 300 364 ya, 364 bulan 9. Ini bergabung dengan ini sih ya, dicampur. Tapi tidak masalah sih, kita siapkan sebanyak-banyaknya untuk untuk roda ini nggak apa-apa, nanti akan dikonsum oleh masing-masing finish good, tidak ada masalah ya. Jadi Anda buat aja semuanya. Ini 364 bulan 9, jadi di sini klik seperti ini. Nah, nanti dibuat ke purchase requisition, dibuat order, dibuat QR. Alhasil nanti stoknya ada di sini ya, sebanyak misalnya 364 ya, yang sesuai plan ordernya. Ini ada lagi plan ordernya yang bulan ini, masih bulan 9. Anda ini lagi buat PR lagi, buat PO lagi, buat JR lagi. Gitu semuanya. Khususnya yang berhubungan dengan yang ini ya. Baik MT02 ini semua harus ready stoknya. Oke, anggaplah semua stok sudah tersedia ya. Kalau ini sudah selesai, baru Anda bisa convert finish produknya yang ini ya. Mana tadi? Tadi yang mana tadi? Lupa lagi, baik sebentar, lupa lagi barangnya. Kok bukan ini? Baik MTS 2 ya kan ini ya, material sebentar ada yang ini flashan, kita lihat lagi MD04 tadi materialnya ini kan SC berapa ya, lupa. SC tadi mana sih materialnya, mohon maaf ya, sebentar ya, cari lagi nih, kok jadi keliru. MM03 ya, not aktif, plus N MM02.
MTO. Sorry, tadi MT make to order. Oh, MTO tadi ya. Oh, MTO ya. NMD04. Kita bikinnya MTO ya. Sorry, salah. Saya pikir tadi MTS2, ternyata MTO2 ya. Ya, ya. Nggak masalah ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang baik MTO2, setelah di GR rodanya tadi, maka ini bisa kita lakukan proses produksi ya. Jadi udah siap komponennya, baru kita buat proses produksi untuk masing-masing pen order ini ya. Nanti Anda bisa massal atau bisa satu persatu seperti ini. Nah, ini convert, menjadi production order. Kita mungkin perlu contohkan satu model ya, kita coba lagi ya. Ini MTO ya. Saya sebelum lupa copy dulu. Oke, misalnya gini, /MD04. Dan kita lihat roda. Nah, ini misalnya saya mau yang bulanan aja dah, yang bulanan 10 nih ya. Ini bulanan, nah ini ya. Anda perhatikan bulan 10. Ini ada PLD URD. Ini 450, saya convert ya. Saya convert ke sini. Oke. Ini udah terpasang semua ya, ininya. Organisasinya, semuanya udah masuk dari master data material. Juga vendornya, ini vendornya udah saya pasang ya. Dia dari informasi info record. Oke, ini saya enter, ini saya save. Nah, seperti itu ya. Nomornya terbentuk menjadi nomor ini, saya catat dulu. Nomor PR-nya ini, Ctrl C. Kemudian kita simpan di sini. Oke, PR-nya ini panjang sekali. Kita lalu kita refresh yang bulan 10, kita refresh ya. Setelah jadi PR. Nah, dia seperti ini. RQS, dia sudah menjadi PR ya. Kemudian dari sini aja prosesnya nggak apa-apa. Kemudian kita convert ke purchase order. Nah, seperti ini ya. Kita convert, Anda persiapkan dulu, ini udah benar ininya, vendornya, kemudian headernya, organisasinya udah masuk semua dari master tadi. Kemudian ini yang menjadi PR-nya ini kan, kita cek dulu. 118, ya benar. Sorry, ini yang 108, ini Anda tunjuk, kemudian Anda bawa ke keranjang ini. Nah, seperti itu. Ini saya off-kan dulu. Nah, seperti itu ya. Jadi udah masuk ke purchase order. Ini ke PO ya. Anda cek lagi condition harganya. Ini harusnya udah masuk. Ya, harganya masuk. Semuanya udah masuk ya. Kemudian delivery-nya. Ini delivery schedule. Tanggal 1 bulan 10. Nggak masalah ya. Kemudian kita timbang. Nah, ini udah oke, udah benar. Kemudian kita save. Oke. Nah, sekarang udah menjadi order. Ini saya copy dulu. Kemudian saya simpan lagi. PO. Oke, jadi PO ya. Kemudian PO-nya kita GR ya. Yang terakhir kita refresh dulu. Ini pur RQS. Oke, kita refresh menjadi menjadi PO item ya. Sekarang udah menjadi PO item, nomornya 66. Kemudian kita GR dari session lain /o migo. Untuk GR Anda mesti perhatiin ini adalah good receipt. Kemudian ini adalah purchase order yang ini.
Kemudian Anda masukkan nomor purchase ordernya. Ini saya copy, Ctrl C, saya simpan di sini. Enter. Oh sorry, ada yang kelewat. Ini harus dirilis dulu ordernya. Saya batalkan dulu ME29N untuk rilis PO. Nah ini kan rilis, Anda masukkan nomor PO-nya ya. Copy di sini, oke. Nah seperti ini. Kemudian ini kita centang rilis. Oke, kemudian save. Yes. Oke, sudah ya. Nomor 66450. Ya, 66. Sekarang kita Migo. /n Migo. Anda masukkan di sini nomor PO-nya. Ini standar 101 dari SAP. Nah, sekarang udah masuk. Ini kasih keterangan apa gitu ya yang bisa dipahami. Oke, ini juga kasih keterangan apa aja. Kemudian Anda centang ini item oke, quantity slot ya. Nah, slotnya Anda harus masukkan. Saya punya slotnya ini. Kemudian kita cek dulu. Nah, ini udah oke semua. Item oke, slot udah. Ini udah semua, akun ASM otomatis udah kita post. Nah, sekarang udah diposting ya. Ini udah di GR, kita ambil lagi. Ya, ini GR-nya. Oke, sekarang dengan demikian kita sudah mempunyai stok. Kita lihat di MD04 ini ya. Untuk roda kita refresh, kita refresh. Sekarang stoknya sudah ada ya, 450. Nah, ini dari sini. Oke, tadinya ada kosong ya. Nah, sekarang bulan 10 kita udah ready stoknya ya. Kita lihat yang bulan 10. Oke, ini masukkan penistutnya. Tadi namanya ini ya. Oke, enter. Nah, yang bulan 10 karena bulan 9 kan banyak weekly ya. Kita ambil yang bulan 10. Anda perhatikan di sini ada IND-REC 200. Kemudian ini apa? Plan ordernya kita klik seperti ini. Nah, kita convert ke production order. Oke, nah ini 200 ya. Ini backward otomatis, ini assignment-nya kita tidak berubah-ubah. Oke, semuanya. Kemudian kita save dulu deh ya. Save dulu. Oke, yes. Nah, sekarang udah ke save. Kemudian kita lihat yang PLD ORD ini kita refresh menjadi PRD ORD ya. Sekarang sudah menjadi order. Jadi saya copy ordernya. Oke, saya simpan lagi di sini. Order. Kemudian kita ordernya kita rilis ya. Coba kita rilis. Oke, /n CO02. Oke, ini kita rilis. Oke, ini udah carry out, kemudian save. Yes. Nah, proses diproduksi setelah rilis, maka kita melakukan issue ya. Caranya apa? /n Migo dan Migo lagi. Kita konsum itunya apa namanya komponennya. Di sini good issue ya dari order ya, dari order. Masukkan ordernya. Ini ada 261 konsum. Masukkan keterangan apa. Kita cek pada ininya di oke kan gitu ya. Quantity udah oke, where-nya kita masukkan ke ST01 ya. Kemudian kita cek lagi. Nah, ini udah oke. Kemudian kita kita sebelum kita post /o mmbe, kita cek rodanya 450 di U ya. Di U itu di understated disk.
Nah, 450 di sini ya. Ada 450. Oke. Kemudian kita konsum ya. Konsum sebanyak 400. Ini 400 ada reserve dari order. Dari order. Jadi order mintanya 400, 50-nya mungkin buat yang ini ya, SO kita belum ke situ. Kita masih ngomongin stok, di sini ada order 400 kan. Ada order 200, konsumnya adalah 400 ya. Jadi nanti kita akan konsum 400. Kita lihat lagi di Migo-nya. Ini 261. Oke, ini kita post ya. Nah, sekarang sudah post, kita lihat posisi stoknya. 400. Nah, ini jadi terkonsum ya, jadi hilang. Ya, udah konsum, udah nggak ada di sini. Udah konsum, kemudian kita konfirmasi dulu ya, konfirmasi /n CO11. Ini ordernya Anda masukkan ya. Oke, ini tadi 200 ya, 200. Ordernya adalah bulan 10 200 ya. Ya 200. Enter. Dan kita post. Oke, udah. Satu lagi kita Migo lagi. Migo. Oke, kita lihat dulu posisi stok yang ini roda udah kekonsum. Kita lihat posisi stok yang ini, yang finish product ya. Kita lihat finish product yang ini MTO02 Ctrl C. Kita lihat. Nah, ini masih kosong ya, masih kosong. Oke, kemudian kita good receipt dari order ya, ordernya yang ini, salah, ordernya yang 53, Ctrl C. Oke, ininya slotnya kita masukkan, material oke, ini item oke kita centang, ada kasih keterangan boleh apa aja, ini juga oke. Kemudian kita cek dulu batch-nya, minta batch-nya misalnya oke 2 gitu ya, cek lagi, oke, post ya, oke, sudah post ya, ini nomor good receipt-nya. Kemudian kita cek, ini asalnya kosong, kita refresh. Nah, seperti ini ya. Oke, 2. Sekarang sudah masuk 200 di unrestricted use. Jadi kalau kita ini Anda perhatikan ke atas ini masih 0 ya. Kemudian saya refresh. Nah, sekarang udah 200 seperti itu ya. Udah masuk. Jadi kurang lebih seperti itulah prosesnya ya. Proses di produksi itu. Cara pengerjaan produksinya, menyelesaikan dulu yang konsumnya, baru ke produksi supaya tidak timbul defisit. Oke, saya kira MTS adalah mewakili dari proses MTO, sama aja ya. Konsepnya seperti itu, nanti Anda bisa ulang-ulang videonya bagaimana caranya proses arul flow-nya seperti itulah ya, gitu ya. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mengerjakan proses MRP di project maupun di kantoran ya. Oke, saya Ahmad Yusuf Arif. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum